Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Wal mu'allafatu qulubuhum. Wal mu'allafah lan wong kang den kasihani apa qulubuhum pira-pira atine wong. Wahum utawi mu'allafa iku arba'atu aksam, iku 4 piro-piro bagian atau 4 piro-piro macam. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah iku mu'allafatul muslimin, itu orang yang dikasihani piro-piro wong Islam. Wawa utawi wong iku atau wawa utawi ahad ya, wawa utawi ahad iku man wong aslama kang mancing Islam, masuk Islam sapa man, wa niyatuhu dhaifatun, wa niyatu hali utawi keyakinan nyaman atau iktikad nyaman iku dhaifatun, itu lemah. Fayu ta'alafu mongko dikasihani sopoman, fayu ta'alafu mongko dikasihani sopoman bidaf zakati kalau diberikan zakat lahu maring man. Wa baqiyatul aksami lan utawi sisanya piro-piro bagian madzuratun itu disebutkan fil mabsutoti ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Jadi mustahik zakat yang keempat, orang yang berhak menerima zakat yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu ada 4 macam. Yang pertama adalah orang yang baru memeluk agama Islam, sedangkan akidahnya, sedangkan keyakinannya masih lemah. Biar kuat, biar lebih mantap lagi, biar lebih tertarik lagi pada Islam, maka diberi zakat walaupun kenyataannya kaya. Adapun yang 3 ini disebutkan di kitab-kitab yang lebih luas, lebih panjang lagi penjelasannya. Jadi ada 4 macam, cuman kita tahunya mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, keyakinannya masih lemah, diberi zakat biar lebih mantap, biar lebih tertarik dan lebih yakin pada Islam. Terus bagian berikutnya antara lain seperti ini kalau nggak salah. Orang baru masuk Islam dan dia punya kekuatan, punya pengaruh di kelompok atau di golongan tersebut. Paham ya? Jadi ketika kita memberi zakat pada ini orang yang baru masuk Islam, bisa jadi yang lain entah itu keluarganya ya atau mungkin anak buahnya lebih lebih mantap percaya kepada Islam. Wis. Yang kelima wafir riqab lan ing dalam piro-piro budak. Yang dimaksud budak tidak sembarang budak. Wahum utawi ar-riqab. Al-mukatabuna itu piro-piro budak mukatab. Kitabatan kalawan akar kitabah sahihatan yang sahih. Pernah dengar budak mukatab? Pernah. Budak mukatab itu adalah budak yang oleh majikannya dijanjikan merdeka tapi dengan cara membayar nyicil. Hai budak, saya merdekakan tapi dengan catatan harus membayar 10 juta. Tiap bulan nyicil 1 juta umpamanya, atau tiap bulan 500.000. Itu namanya budak mukatab. Jadi majikannya menjanjikan budak itu merdeka tapi dengan membayar dengan cara cicilan, itu namanya mukatab. Amal mukatabu adapun utawi budak mukatab kitabatan fasidatan kalawan akad kitabah yang rusak, mungkin dengan barang najis atau mungkin sirotnya atau bagaimana, yang penting
akad kitabahnya fasid. Fala yu'ta mongko tidak diberikan sapa mukatab kitabatan fasidah di depannya. Fala yu'ta mongko tidak diberikan sapa mukatab kitabatan fasidah min sahmil mukatabina sangking bagiani piro-piro budak mukatab. Min sahmil mukatabina sangking bagiani piro-piro budak mukatab. Selanjutnya orang yang berhak menerima zakat wal gharim, dan orang yang punya hutang. Atau wal gharimu lan utawi orang yang punya hutang iku ala salasati aksam, itu atas 3 piro-piro bagian. Itu atas 3 piro-piro macam atau bagian. Ahaduha utawi salah sijine salasa. Ahaduha utawi salah sijine salasa iku man iku wong istadana yang berhutang sapa man. Istadana yang berhutang sapa man. Dainan kalawan utang litaskini fitnatin, untuk merendam fitnah. Untuk merendam fitnah. Merendam fitnah baina ta'ifataini ing dalam antarani 2 golongan. Baina ta'ifataini ing dalam antarani 2 golongan. Fi qatilin ing dalam orang yang terbunuh atau yang dibunuh sama saja. Fi qatilin ing dalam orang yang dibunuh lam yadhhar yang tidak jelas qatiluhu sapa wong kang matine qatil. Qatiluhu sapa wong kang matine qatil. Qatil itu bermakna maktul ya. Qatilun orang yang dibunuh. Kalau qatilun orang yang membunuh atau pelaku. Jadi kalau qatilun orang yang menjadi korban, orang yang terbunuh atau dibunuh, bermakna maktul, maf'ul. Kalau qatilun orang yang membunuh. Oleh karena itu fatuh malu mongko den tanggung opo dainuhu opo utangi wong. Fatuh malu mongko den tanggung opo dainu opo utangi wong bisa babidzalika. Kalawan sabab mengkono taskini fitnah. Kalawan sebab mengkono taskini fitnah. Fayukdo mongko den bayari. Fayukdo mongko den bayari opo dainuhu opo utangi wong min sahmil gharimina sangking bagiane piro-piro kang duweni utang. Sangking bagiane piro-piro kang duweni utang ghaniyan itu kaya kana ono sapa gharim. Au fakiron atau fakir. Wa inna ma yu'to hanya saja diberikan al-gharimu sapa wong kang duweni utang. Inda baqa'id daini ing dalam nalaikani tetapnya utang alaihi atas gharim. Inda baqa'id daini ing dalam nalaikani tetapnya utang alaihi atas gharim. Oleh karena itu fa'in adda mongko lamun membayar sapa gharim hu ing utang. Fa'in adda mongko lamun membayar sapa gharim hu ing utang min malihi sangking hartane gharim. Au dafa'ahu utawa menyerahkan sapa gharim hu ing hutang, menyerahkan atau membayar sapa gharim hu ing hutang ibtidaan kalawan kawitan atau permulaan lam yu'ta mongko tidak diberikan sapa gharim. Lam yu'ta mongko tidak diberikan sapa gharim min sahmil gharimina sangking bagiane piro-piro wong kang duweni utang. Min sahmil gharimina
sangking bagiani piro-piro kang duwe utang. Wa baqiyatu aksamil ghariminah lan utawi sisa-sisanya piro-piro bagiani wong kang duweni utang. Wa baqiyatu aksamil ghariminah lan utawi sisa piro-piro bagiani piro-piro pembagiani wong kang duweni utang iku fil mabsutot ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Termasuk mustahik zakah, orang yang berhak menerima zakah yaitu gharim. Apa gharim? Gharim itu orang yang hutang, tapi tidak sembarang hutang. Paham ya? Gharim itu tidak sembarang orang yang punya hutang, tapi manis tadana litaskini fitnatin. Manis tadana litaskini fitnatin fi qatilin lam yadhhar qatiluhu. Seseorang yang hutang pada orang lain, tujuannya hutang bukan untuk pribadi, tapi tujuannya untuk merendam fitnah. Yang mana fitnah ini terjadi baina ta'ifataini, antara dua golongan dalam masalah ada korban pembunuhan yang mana masih belum ditemukan pelakunya. Paham ya? Contoh naudzubillah. Ada si A ini korban pembunuhan. Terus ada yang mengatakan pelakunya orang Gresik. Ada juga yang mengatakan, yang kata orang Surabaya pelakunya orang Gresik. Sedangkan yang kata orang Gresik pelakunya orang Surabaya. Ada fitnah bainah ta'ifata ini antara dua kelompok, dua golongan, satunya Surabaya, satunya Gresik. Saling tuding, saling nuduh. Padahal bukti enggak ada. Yang menuduh pelakunya orang Surabaya enggak ada bukti, atau sebaliknya. Yang menuduh pelakunya orang Gresik tidak ada bukti. Akhirnya ada pihak ketiga, orang Jakarta. Wah, ini bahaya. Akhirnya dia hutang dengan harta yang banyak. Manis tadana litaskini fitnah. Hutang tapi untuk meredam fitnah. Nggak usah ribut, nggak usah rame. Karena sama-sama nggak punya bukti yang kuat, tidak ada saksinya. Gini aja. Ini saya kasih uang sekian, banyak, karena kelompok bukan individu ya, antar kelompok. Ini 500 juta, satunya 500 juta, sama-sama mendapat bagian. Tapi nggak boleh ribut, nggak boleh rame. Maka yang pihak ketiga ini, yang orang Jakarta ini, dia berhak mendapat zakat, bagian zakat, toh sekalipun dia termasuk orang yang kaya raya, tapi dengan catatan kalau memang dia masih punya tanggung jawab hutang. Fa'in addahu, kalau dia sudah melunasi 1 miliar tadi lunas, entah lunas dengan uang pribadi terserah, yang penting sudah lunas, maka dia tidak berhak menerima zakat karena statusnya bukan gharim, bukan warim lagi. Jelas ya? Adapun yang ketiga, yang kedua ya, ini ada 3 macam gharim. Ini disebutkan di kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya. Di Hasyiah Bajurinya itu ada, Nihayatul Zain, Mukhtar dan yang lainnya. Itu banyak penjelasannya. Wa amma sabilul wahi fahum al-ghuzat alladzina la samalahum.